他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 721. Pertemuan Keberuntungan Long Haon, 3. Chen Zidian mengangguk. Dari 6 kuil besar, 3 berada di pihak mereka dan 1 netral, jadi tidak perlu meminta kuil penyihir untuk sampai pada kesimpulan. Namun, untuk menghormati kuil penyihir, Chen Zidian menatap Li Zhengxi dengan tatapan bertanya. Li Zhengxi tetap sangat tenang, seolah-olah tidak lagi terpengaruh oleh kesuraman kuil penyihirnya yang menerima posisi keempat dalam pertempuran domain. Kepala wasit, rekan-rekan. Pertama-tama, saya setuju dengan pernyataan Anda sebelumnya. Meskipun Bright Glimmer of Hope menggunakan beberapa trik dalam pertempuran domain ini, mereka berhasil dengan kekuatan mereka. Tanpa luar biasa dari domain Dewa Cahaya Long Haon, mereka tidak mungkin mencapai sebanyak ini. Bahkan jika mereka tidak bersatu dengan kuil imam, mereka sangat mungkin masih berakhir sebagai pemenang terakhir. Jadi, tidak perlu lagi memikirkan masalah ini. Melihat Li Zhengxi dengan mudah melepaskan kesempatan membuat segalanya menjadi sulit bagi Bright Glimmer of Hope, Long Tianning tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Selain itu, aku punya saran. Li Zhengxi melanjutkan, kompetisi telah mencapai sejauh ini, tidak akan ada perubahan besar pada peringkat akhir lagi. Jadi, saya percaya bahwa tidak perlu lagi melakukan pertempuran tim terakhir. Pertarungan tim yang melibatkan begitu banyak orang, dan selanjutnya memungkinkan penggunaan peralatan, itu akan sangat mudah mengakibatkan cedera yang tidak disengaja. Pertemuan besar kuil ini seharusnya berakhir dengan peringkat saat ini. Meskipun pertemuan Agung Kuil adalah hal penting yang terjadi setiap 10 tahun sekali, itu juga pasti akan menarik perhatian kulit iblis. Kita semua adalah pembangkit tenaga puncak kuil kita, jadi menghemat waktu sebanyak mungkin adalah yang terbaik. Jadi saya percaya bahwa hal terpenting selanjutnya adalah menyiapkan aliansi, dan membuat persiapan untuk serangan balik di masa depan melawan Demon King. Pidato Li Zhengxi tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir. Pernyataan Li Zhengxi menyiratkan bahwa kuil penyihir telah melepaskan perjuangan mereka dalam pertemuan besar kuil ini. Bahkan Long Tianning yang tidak terlalu menyukainya hanya bisa mengangguk dalam diam. Jadi, Li Zhengxi ini masih tahu hal mana yang harus diprioritaskan. Chen Zidian mengangguk, pertemuan besar kuil adalah acara simbolis setiap 10 tahun sekali. Mengurangi jumlah tahapan harus di luar kesepakatan semua kuil. Tolong angkat tangan Anda, semua yang setuju untuk mengubah akhir pertemuan sebelumnya. Li Zhengxi yang tampak tenang adalah yang pertama mengangkat tangannya. Segera berikutnya, kuil Ksatria dan Secercah Harapan diikuti dengan mengangkat tangan mereka sendiri. Situasi ini benar-benar yang paling ideal di mata mereka. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao melirik Li Zhengxi, mengangkat tangannya, dia dipenuhi dengan kekaguman rahasia terhadap Li Zhengxi. Mengetahui kapan harus membungkuk benar-benar kualitas yang mengagumkan. Sheng Yu juga mengangkat pandangannya, penuh penghargaan terhadap Long Haon dan Chai'er. Akhirnya, kedua anak muda ini berdiri di puncak umat manusia. Di sisi kuil imam, Ling Xiao dan Ling Lao secara alami tidak menunjukkan perlawanan. Mereka saat ini telah mencapai peringkat ketiga, skor yang belum pernah ada sebelumnya untuk kuil imam. Jika satu pihak adalah yang paling bersedia untuk mengakhiri kompetisi pada saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah mereka. Hanya satu tangan yang tidak diangkat, dan sekarang satu-satunya kelompok yang tersisa adalah kuil spiritual. Semua tatapan berkumpul ke Chen Hongyu. Meskipun pria tua yang tangguh, hati liciknya jarang dilampaui. Tidak peduli seberapa tidak relanya dia melihat kuil spiritual mencapai peringkat kelima, dia harus mengikutinya, demi manuver untuk berdirinya kuil spiritual di aliansi baru. Selama pemungutan suara, Chen Hongyu tampaknya menggumamkan kata-kata dengan suara yang sangat rendah, secara sukarela agar Sheng Yu mendengarnya.
Setidaknya kami memiliki lebih banyak poin daripada yang lain. Tidak terlalu buruk kurasa. Kali ini Sheng Yu tidak memperhatikan. Membawa senyum di wajahnya, dia memiliki tampilan yang tenang dan santai. Melihat semua orang menerima lamaran Li Zhengzi, Chen Zidian mengangguk, baiklah. Kalau begitu, aku, Ketua Wasit, mengumumkan akhir dari pertemuan Agung Kuil. Peringkatnya adalah, nomor 1 Bright Glimmer of Hope, nomor 2, Kuil Imam, nomor 3, Kuil Ksatria, nomor 4, Kuil Mage, nomor 5, Kuil Spiritual, nomor 6, Kuil Assassin, dan nomor 7, Kuil Prajurit. Besok pagi, perwakilan 6 kuil besar dan secercah harapan akan berkumpul dalam pertemuan untuk membahas masalah aliansi baru. Ya. Semua orang membungkuk pada saat yang sama, membungkuk pada Chen Zidian. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa karakter legendaris ini adalah wasit kepala paling pas yang mereka miliki. Pertemuan besar kuil diakhiri lebih awal setelah 3 tahap. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah hal yang benar-benar tidak terduga. Di mata generasi selanjutnya, contoh pertemuan ini benar-benar menggambarkan awal dari era yang tak tertandingi dalam sejarah. Li Zhengzi membawa senyum tipis di wajahnya, saat dia berjalan menghadap Long Haon sambil mengulurkan tangannya di depannya, "Selamat, Haon." Long Haon memberikan tanggapan yang tulus, "Terima kasih. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu." Li Zhengzi membalas senyumannya, "Aku akan menunggu hari itu kamu akan memiliki tahta surgawi di sisimu." Ucapan selamat yang dia berikan kepada Long Haon juga berarti bahwa Li Zhengzi meninggalkan perjuangan untuk kepemimpinan aliansi yang baru. Tanpa saingan terbesar yang mereka miliki, sisanya akan jauh lebih mudah. Long Haon mengangguk, "Tentu saja." Long Tianying bergabung dengan sisi Li Zhengzi, menepuk bahunya. "Generasi anak muda akan datang. Saya awalnya mengira Anda sangat muda selama ini, tetapi sekarang Anda tampak jauh lebih tua." Li Zhengzi mendengus, "Lama, meskipun kamu tidak banyak, kamu melahirkan seorang putra yang baik, dan sekarang menjadi cucu yang baik." Mendengar ejekannya, Long Tianying tidak mengambil hati, hanya tertawa terbahak-bahak, "Ini adalah gen-gen hebatmu." Chen Hongyu mendengus, "Omong kosong. Aku tidak bisa melihat banyak kesamaan di antara kalian berdua, dan dia terlihat jauh lebih baik. Jangan mengaitkan diri Anda dengan jasa yang tidak ada." Long Tianying tertawa, "Katakan sesukamu. Orang tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kecemburuan dari kalian berdua." Para pemimpin kuil lainnya benar-benar cemburu. Cemburu karena Long Tianying telah menumbuhkan cucu yang begitu baik. Kemampuan Long Haon yang baru saja ditampilkan di ambang pembentukan aliansi baru, akan benar-benar membuat kuil ksatria pemimpin mutlak selama 100 tahun ke depan. Jika umat manusia benar-benar berhasil mengalahkan Demon King, posisi ini hanya akan mengkonsolidasikan lebih jauh. Jadi keberadaan Long Haon bisa dikatakan membuat kuil ksatria menduduki posisi penguasa dari aliansi baru. Long Haon membungkuk kepada para pemimpin, sementara dengan rendah hati menyatakan bahwa pencapaian kejuaraannya hanyalah masalah keberuntungan. Pertemuan Agung Kuil telah dihentikan, tetapi ini hanyalah awal dari aliansi kuil yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi lebih penting. Sebelum sesi ini dimulai, 6 kuil besar telah berkonsultasi sebelumnya, menentukan bahwa perubahan pada aliansi baru akan menuntut tindakan segera. Setelah 6.000 tahun penyelesaian, kesenjangan antara aliansi kuil dan Demon King tidak lagi besar. Tapi mengapa mereka hanya bisa melakukan pemukulan pasif di Perang Suci? Kekuatan adalah faktornya, tetapi apakah celah dalam kekuatan mereka begitu besar? Jawabannya tidak terbatas. Alasan terpenting mengapa mereka tetap begitu pasif terletak pada kebijakan bersama mereka. Pasukan perburuan iblis berulang kali membuktikan penggunaan menggabungkan beberapa panggilan bersama-sama. Tetapi bahkan sekarang, kombinasi panggilan tidak pernah terjadi dari awal perang hingga akhir. Poin kunci dari ini terletak pada keterasingan 6 kuil besar. Untuk menyelesaikan masalah ini tidak dapat dicapai dengan kata-kata, tetapi membutuhkan perubahan aliansi yang mengakar. Faktanya, tidak ada yang mau melihat diri mereka diawasi oleh orang lain. Tapi faktor penting akhirnya membawa kompromi ini antara semua orang, dan itu adalah ancaman besar dari Demon King.
4 tahun lalu, Perang Suci memberi aliansi kuil pemahaman terbesar tentang kekuatan iblis yang pernah mereka miliki. Sebelum itu, 6 kuil besar semuanya mengakui bahwa bahkan jika serangan aliansi tidak cukup, pertahanan mereka cukup memadai. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Demon King tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan ras terkuat mereka belum ambil bagian dari awal hingga akhir, mereka merasa masih sangat sulit untuk mengusir serangan demon. Tidak hanya mereka menderita kerugian besar, tetapi mereka bahkan kehilangan beberapa benteng mereka. Yang mengalami ini paling dalam adalah kuil Assassin, kuil prajurit, dan kuil Imam. 3 kuil mereka hampir hilang dalam serangan musuh. Jadi, setelah Perang Suci berakhir, 6 kuil besar mengadakan beberapa pertemuan, secara bertahap menyetujui pendirian aliansi baru. Demi melawan ancaman iblis, dan bagi umat manusia untuk melanjutkan, mereka tidak bisa terus bergerak keluar dari keegoisan. Tidak peduli bagaimana keseimbangan kekuatan umat manusia di masa depan, prioritas pertama mereka adalah mempertahankan ras manusia, atau pembicaraan itu tidak akan ada. Namun, masalah siapa yang harus memimpin aliansi baru ini telah dibahas sangat lama. Pada akhirnya, sesi pertemuan agung kuil ini seharusnya menentukan yang paling penting, biarkan kekuatan Anda berbicara untuk Anda. Jika bukan karena penambahan Bright Glimmer of Hope yang tiba-tiba, orang bisa takut bahwa perjuangan kuil Ksatria dan kuil penyihir akan bertahan sampai pertarungan terakhir. Pengunduran diri Li Zhengxi bukan hanya karena penampilan Bright Glimmer of Hope, tetapi juga karena kekuatan kuil Ksatria. Dia awalnya percaya bahwa kuil penyihir akan benar-benar dapat menekan kuil Ksatria, tetapi ketika semuanya benar-benar dimulai, kuil Ksatria berhasil berdiri di atas kuil penyihir bahkan tanpa 2 ksatria surgawi mereka ambil bagian. Ini adalah pukulan besar bagi Li Zhengxi, yang tidak mengharapkan situasi ini. Sekarang tanpa ragu, tidak ada artinya untuk terus berjuang. Tidak mungkin kuil Ksatria akan menyerahkan posisi komando ke kuil penyihir. Meskipun skuad perburuan iblis Bright Glimmer of Hope dipimpin oleh Long Haon, bagaimanapun juga skuad perburuan iblis, dan dengan demikian dibentuk dengan 6 pembangkit tenaga listrik dari pihak yang berbeda. Anak-anak muda ini akan menjadi pilar utama masa depan aliansi. Jadi setidaknya masing-masing kuil akan memiliki tokoh terkemuka di antara barisan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Chen Zidian ingin kelompok Long Haon kembali dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini. Kemunculan Bright Glimmer of Hope memang mendadak, namun setelah melalui pertimbangan yang mendalam, semua pihak memberikan dukungannya, yang merupakan hasil terberat yang bisa dipertimbangkan. Chapter 722. Ketua Serikat, I. Kembali di markas aliansi, pekerjaan persiapan yang tersisa di samping, pertemuan untuk pembentukan aliansi baru akan berlangsung dalam 1 hari. Panjangnya akan tergantung pada berapa lama 6 kuil besar perlu mencapai konsensus. Long Haon memimpin rekan-rekannya kembali tetapi tidak beristirahat, segera meneliti sampai malam. Seperti yang diantisipasi Long Haon, memiliki obat bro tetap dapat diandalkan. Dia kembali ketika waktunya akan tiba untuk pertemuan itu. Kenapa kamu baru kembali sekarang, punya narkoba bro? Pertemuan besar kuil telah berakhir sebelumnya, tahu? Chen Ying'er mengungkapkan kepada Lin Xin. Lin Xin memiliki ekspresi keseriusan yang luar biasa pada dirinya, saya sudah menyadarinya. Kapten, akhir-akhir ini aku telah mempelajari kutukan Sensan dari kakek, jadi. Long Haon mengangguk, kita semua bersaudara, tidak perlu membenarkan diri sendiri. Duduk juga, saya akan memberitahu Anda tentang keadaan pertemuan yang telah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin Anda akan memiliki beberapa saran bagus. Lin Xin menjawab, setelah duduk di seberang Long Haon, Kapten, sebelum Anda memberitahu saya memiliki sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Sebelum saya kembali, Kepala Kuil Li Zhengxi datang kepada saya, dan memiliki pesan untuk Anda. Dia mengatakan bahwa ketika waktu pemilihan tiba, jika secercah harapan kita hanya mengambil 1 perwakilan dari setiap kuil, dia akan memberi kita dukungan penuhnya. Long Haon mengungkapkan senyum, Kepala Kuil Li mengambil jalan yang saya harapkan. Pengaturan aliansi baru akan mengubah banyak hal. Dapat dikatakan bahwa satu aspek utama adalah manfaat yang dapat dipetik oleh masing-masing dari 6 kuil besar.
Jika kita ingin semuanya berjalan dengan baik, hal pertama yang kita butuhkan adalah menjaga keseimbangan. Tenang saja, aku punya rencana. Suatu malam berlalu, dan keesokan harinya, markas aliansi mengadakan pertemuan. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, masing-masing dari keikutsertaan 6 kuil agung dalam pertemuan tersebut melibatkan 36 orang, yang semuanya adalah peserta pertemuan tersebut. Selain Bright Glimmer of Hope dan Chen Zidian, dari 36 perwakilan untuk pasukan perburuan iblis, ada 20 atau lebih tempat untuk pemburu iblis di atas kelas raja. Jadi, ada 252 peserta dalam pertemuan terhormat ini, dipisahkan di 7 sisi. Kurang dari 10 orang memenuhi syarat untuk duduk di panggung yang ditinggikan. Dari kiri ke kanan duduk Kepala Kuil Prajurit, Kepala Kuil Pembunuh Sheng Yu, Kepala Kuil Penyihir Li Zhengzi, Chen Zidian yang legendaris, Kapten Cahaya Harapan Long Haon, Kepala Kuil Ksatria Yang Hao Han, Kepala Kuil Spiritual Chen Hongyu, serta Ling Xiao, Kepala Kuil Imam. Urutan kursi adalah tampilan yang bagus dari manfaat Bright Glimmer of Hope yang dipimpin oleh Long Haon telah diperoleh. Jika bukan karena hasil yang luar biasa ini, tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk duduk di mimbar ini kecuali kuil Ksatria mempromosikannya menjadi kepala kuil baru mereka, berdasarkan status sebelumnya di aliansi. Yang bertanggung jawab atas pertemuan itu adalah kepala aliansi kuil saat ini, seorang kepala kuil Ksatria, pemegang tahta perlindungan dan kerahiman surgawi, dan Ksatria pertahanan dan penguasa surgawi, Yang Hao Han. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai pertemuan ini segera. Suara tenang Yang Hao Han bergema di seluruh panggung, tidak terhalang oleh fasilitas di sekitar, dan menyebar dengan jelas ke semua telinga. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bright Glimmer of Hope karena baru saja mencapai kejuaraan atas Great Gathering Kuil yang baru saja selesai. Kemudian Yang Hao Han berinisiatif untuk bertepuk tangan, segera diikuti oleh kekuatan dari 6 kuil besar dan perwakilan pasukan pemburu iblis di bawah, memenuhi seluruh ruangan dengan tepuk tangan hangat. Ini bukan hanya pujian untuk sekelompok anak muda, tetapi kekaguman yang tulus. Long Haon berdiri, memukul tinju kanannya di kiri dadanya, dan melakukan penghormatan ksatria standar untuk semua orang yang hadir, sebelum membungkuk kepada Yang Hao Han untuk mengucapkan terima kasih. Yang Hao Han berkata, demi keadilan, sisi 6 kuil besar dan pasukan pemburu iblis akan memiliki 36 perwakilan, termasuk masing-masing dari kita yang duduk di mimbar. Setelah banyak konsultasi, aliansi kami akhirnya mencapai konsensus dalam membentuk aliansi baru, demi menyatukan kekuatan 6 kuil besar melawan ancaman iblis. Izinkan saya bertanya apakah ada yang keberatan dengan pengaturan aliansi baru, kalau begitu angkat tanganmu. Menyapu pandangannya yang bermartabat ke sekeliling, dia memastikan bahwa tidak ada yang mengangkat tangan, lalu dia melanjutkan, baiklah. Karena tidak ada yang menentang, mari kita mulai diskusi tentang aliansi baru. Selanjutnya, saya akan merinci konteks dan konstitusi aliansi baru. Dari pendirian aliansi kuil hingga sekarang, lebih dari 6.000 tahun sejarah telah berlalu. Selama 6.000 tahun kami telah mengumpulkan kekuatan dalam perjuangan melawan Demonkin, untuk secara bertahap akhirnya mendapatkan pijakan. Tapi saat kami berpikir untuk menjadi cukup stabil untuk menjamin pertahanan diri, atau bahkan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik terhadap Demonkin, mereka mengacungkan tinju mereka tepat ke wajah kami. Saya percaya bahwa setiap orang harus mengingat dengan jelas perang suci yang terjadi 4 tahun lalu. Kerusakan yang ditimbulkan pada aliansi saat itu benar-benar bencana. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertemu dengan kematian dalam perjuangan, dan dapat dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak memimpin 3 klan iblis terkuat, perang suci ini sangat mungkin menyebabkan kehancuran aliansi. Sekarang kita tahu lebih baik bahwa struktur aliansi yang longgar saat ini tidak cukup untuk melawan iblis. Jika kita tidak bisa mengeluarkan fitur terbesar dari setiap panggilan pertempuran manusia kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan dalam perjuangan melawan iblis ini. Jadi, 6 kuil besar harus bersatu, melahirkan aliansi yang sama sekali baru. Untuk konflik antara aliansi dan iblis, kita harus memiliki suara yang bersatu dan mengintegrasikan semua kekuatan aliansi,
mengumpulkan mereka di bawah kekuatan terpusat, seperti negara bangsa. Perintah akan menuntut kepatuhan yang tepat, sehingga pembangkit tenaga listrik kami dari 6 kuil besar dapat bergandengan tangan seperti pasukan perburuan iblis kami untuk menggunakan kekuatan bertarung terbesar. Jadi, saya telah memutuskan bahwa aliansi baru akan disebut Persatuan Kuil, mengubah semua pemerintahan 6 kuil menjadi pemerintahan terpusat. Akan ada 1 ketua Temple Union, 6 wakil ketua, dan 36 anggota Dewan Tetap. Untuk beberapa hal penting, Dewan Serikat akan membuat keputusan melalui pemungutan suara, dengan masing-masing suara wakil ketua dihitung 2 dan suara ketua dihitung 5. Juga, ketua akan memiliki hak veto. Jika 6 wakil ketua semuanya setuju, atau lebih dari 80% anggota Dewan setuju, ketua dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melakukan perbuatan buruk. Mengubah aliansi menjadi serikat, serta semua aturan ini, semuanya sudah disetujui oleh 6 kuil besar setelah diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Demi menjamin keadilan, serta menghindari masalah kekuatan pusat yang terlalu kuat, petinggi 6 kuil telah banyak memeras otak mereka, dan akhirnya sampai pada kesimpulan terpadu ini dengan susah payah. Poin terpenting dari sesi pertemuan Agung Kuil ini adalah pemilihan ketua ini. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang dimiliki 6 kuil besar, kuil yang akan dapat memperoleh kejuaraan adalah yang akan mengeluarkan pemimpin serikat pekerja. Ini juga alasan mengapa kuil ksatria mengundang ksatria terkuat mereka, Yang Haoyu, yang berlatih dalam pengasingan sampai saat itu. Setelah serikat baru didirikan, ketua serikat akan memiliki otoritas yang sangat besar. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan kaisar rezim monarki, itu masih akan menjadi karakter dengan otoritas besar. Lebih jauh lagi, kuil dari mana pemimpin serikat ini akan datang pasti akan diuntungkan. Karena itulah perjuangannya begitu sengit. Siapapun yang menentang sistem kekuatan terpusat serikat yang baru, angkat tangan Anda. Yang Haohan dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan serikat pekerja telah berlangsung selama 5 tahun. Pertanyaan Yang Haohan sebenarnya hanya formalitas. Seperti yang diharapkan, pendapat itu bulat. Yang Haohan mengangguk, bagus. Selanjutnya kita akan melakukan voting untuk menentukan ketua dan wakil ketua. Kandidat ketua adalah Kapten Bright Glimmer of Hope, Long Haon. Calon wakil ketua adalah Qiu Yong Hao, Kepala Kuil Prajurit, Kepala Kuil Pembunuh Sheng Yu, Kepala Kuil Penyihir Li Zhengzi, Kepala Kuil Ksatria Long Tianyin, Kepala Kuil Spiritual Chen Hongyu, dan Kepala Kuil Imam Ling Xiao. Semua orang harus akrab dengan 6 kepala kuil ini. Saya selanjutnya akan memperkenalkan calon ketua Long Haon. Long Haon, laki-laki, berusia 25 tahun. Panggilan, Retribution dan Guardian Dual Knight. Kapten pasukan perburuan iblis secercah harapan. Energi spiritual internal yang luar biasa, dianugerahkan dengan fisik Scion of Light. Ksatria suci peringkat kedua, dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan tahta suci. Sebelumnya, Long Haon telah mencapai kejuaraan dalam seleksi pasukan perburuan setan, sehingga mendirikan secercah harapan terang skuad perburuan setan. Tim yang dia pimpin telah membunuh lebih dari 4 dewa iblis, menghancurkan 2 pilar dewa iblis. Dalam perang suci, ia memperoleh pahala besar di masing-masing kuil ksatria, kuil asasin, kuil prajurit, dan kuil mage. Sesi pertemuan agung kuil ini dimenangkan oleh secercah harapan dari pasukan pemburu iblis. Begitulah cara dia menjadi calon ketua. Jika ada yang menentang pencalonannya sebagai ketua, angkat tangan. Meskipun banyak dari mereka tahu tentang Long Haon sampai batas tertentu, mendengar pengenalan Yang Haohan tentang karir Long Haon, terutama bagian tentang dia yang baru berusia 25 tahun, mengangkat diskusi singkat dan bernada. Tapi untungnya, tidak ada yang mengangkat tangan sebagai oposisi. Yang Haohan menghela nafas rahasia. Yang paling dia takutkan adalah melihat masalah muncul di area ini. Meskipun beberapa penentang tidak akan cukup untuk membatalkan keputusan ini, itu masih akan memiliki pengaruh buruk pada keputusan masa depan Haon dari serikat baru. Jadi, karena tidak ada yang keberatan, masalah ketua diputuskan. Adapun 6 calon wakil ketua, apakah ada yang keberatan? Pembangkit tenaga dari 6 kuil besar masih tidak menunjukkan reaksi,
tetapi saat ini datang sesuatu yang tidak terduga. Duduk di mimbar, kepala kuil spiritual, Chen Hongyu, tiba-tiba mengangkat tangannya. Saya keberatan. Chapter 723. Ketua Serikat, 2. Sebagai hasil dari pertempuran domain hari sebelumnya, Chen Hongyu sudah menunjukkan ketidakpuasan. Pernyataan keberatannya yang tiba-tiba segera menarik semua perhatian di sekitarnya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Chen Hongyu berdiri, ekspresi tenang di wajahnya. Saya menyatakan penolakan terhadap proposal untuk menjadikan saya wakil ketua Serikat Pekerja. Yang Hao Han menatapnya dengan kaget, dengan ragu menjawab, Saudara Chen, Anda harus memikirkannya. Anda mewakili kuil spiritual. Chen Hongyu dengan tenang menjelaskan, saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya hanya perlu tinggal sebagai anggota Dewan Belaka. Wakil ketua ini seharusnya menjadi milik kepala baru kuil spiritual kita. Apa? Kepala baru? Mendengar kata-kata seperti itu, seluruh hadirin sangat terkejut. Faktanya, kuil spiritual dan kuil ksatria tidak sama. Kuil spiritual selalu hanya memiliki satu kepala. Pergeseran kepala kuil spiritual adalah masalah yang sangat besar bagi aliansi kuil. Poin utamanya adalah tidak ada yang mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pengumuman Chen Hongyu terlalu mendadak. Chen Hongyu menyatakan dengan tenang, apa yang aneh dalam hal itu? Kuil spiritual kami selalu diatur secara demokratis, berpusat di sekitar kepala kuil yang harus memiliki kemampuan. Chen Ying'er dari kuilku telah mencapai langkah kultivasi ke-9 dan memiliki domain binatang mitologis yang lebih unggul dari milikku. Terlebih lagi, dia adalah putri suci spiritual pertama dari kuil spiritualku, dan telah mewarisi alat suci spiritual Sentro B dari kuil. Dia sangat cocok untuk memimpin kuil spiritual saya sebagai kepalanya. Oleh karena itu, saya secara alami harus meninggalkan posisi wakil ketua ini untuknya. Kemarin malam, kuil spiritual kami telah memberikan persetujuan terpadu. Semua orang yang duduk di mimbar dapat dikatakan memiliki semua ekspresi yang berbeda. Long Haon memiliki ekspresi kaget, sementara kepala kuil lainnya semua mengutuk diam-diam, rubah tua yang cerdik. Bagaimana tidak? Pada saat Great Gathering Kuil, permainan Chen Hongyu sangat mengagumkan. Tidak hanya dia keras menentang Long Haon, dia bahkan menanyainya dalam pertempuran domain kemudian. Dan setelah mencapai titik kritis ini, dia melakukan putaran penuh dengan langsung menyerahkan kepemilikan kuil kepada Chen Ying'er. Ini menyiratkan bahwa Bright Glimmer of Hope sudah memiliki dua posisi utama di Temple Union. Sementara itu, memiliki salah satu orang mereka di antara wakil ketua berarti bahwa situasi di mana 6 wakil ketua akan bersatu untuk memakzulkan Long Haon untuk mencabut dia dari posisi ketua tidak akan mungkin lagi. Bantuan ini tidak terukur. Bahkan Li Zhengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Bagaimana menghitung? Pengunduran diri Chen Hongyu yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bisa mendapatkan bantuan Bright Glimmer of Hope, serta menjadi langkah untuk secara tidak langsung membuat kuil ksatria berutang padanya. Sungguh, itu adalah langkah yang mendalam. Tepat setelah Chen Hongyu mengatakan ini, dia berjalan menjauh dari panggung yang ditinggikan, memberi isyarat kepada Chen Ying'er sambil berjalan ke sisi kuil spiritual dengan santai. Chen Ying'er bingung dengan langkah kakeknya, tetapi tidak punya pilihan lain selain naik ke atas panggung pada waktu itu. Memaksa dirinya untuk berjalan ke mimbar di bawah tatapan beraneka ragam, dia mengambil tempat duduk Chen Hongyu sebelumnya. Saat ini, Sheng Yu dari kuil Assassin dengan sedih mengucapkan, hal tua ini, kamu benar-benar mengambil langkah di depanku. Saya memiliki proposal yang sama terjadi, kepala sekolah Assassin Temple kami telah digantikan oleh Chair juga. Tidak perlu kata-kata untuk membuktikan kemampuannya. Semua orang telah melihat domain pemurniannya, dan terlebih lagi dia adalah pewaris Dewa Kematian, yang dianugerahkan dengan kompor spiritual samsara yang sama dengan Scion of Samsara pada waktu itu. Tapi dia, dalam beberapa hal, sudah melampaui yang terakhir. Sejak mengambil alih warisan ini di masa mudanya, dia telah ditetapkan sebagai penerus kuil Assassin kami. Chair, naiklah. Mulai sekarang,
Anda adalah kepala kuil pembunuh dan, sebagai pengganti saya, calon wakil ketua kuil pembunuh. Long Haon sebenarnya tidak begitu terkejut dengan lamaran Sheng Yu, lagi pula, sudah lama sekali sejak Sheng Yu menyatakan bahwa dia akan membiarkan Chair mengambil alih posisinya. Karena itu, Chair juga naik. Hanya butuh sesaat untuk 3 tempat di mimbar untuk diisi dengan anggota Bright Glimmer of Hope. Yang Haohan menyatakan, karena itu, kami akan melanjutkan pertemuan. Apakah ada keberatan lain? Saat dia menanyakan itu, dia tidak berharap akan ada jawaban. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao tiba-tiba berdiri dan menyatakan, saya juga semakin tua dan semakin tidak baik. Di bawah kepemimpinan saya, kuil prajurit mendapatkan hasil terburuk dalam sejarah dari sesi pertemuan agung kuil ini. Saya benar-benar tidak punya wajah lagi untuk bertindak sebagai kepala kuil. Saya sudah mendiskusikan masalah ini tadi malam dengan perwakilan kami yang lain, dan hari ini, kursi kepala kuil prajurit akan diserahkan kepada generasi muda. Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, kuil prajurit akan memiliki masa depan yang cemerlang dalam persatuan melawan iblis. Yuan, tolong naik. Apa? Saya. Melihat ekspresi wajah Qiu Yonghao saat dia memperhatikannya, Wang Yuan tidak bisa menahan perasaan kewalahan untuk sesaat. Qiu Yonghao tersenyum, siapa lagi selain kamu? Atau, jangan bilang menurutmu ada orang lain di generasi muda kuil prajurit kita yang bisa bersaing denganmu? Saya pribadi telah menyaksikan semua upaya yang telah Anda lakukan. Dunia akan diserahkan kepada kalian anak-anak muda. Mengatakan itu, dia berjalan keluar dari tempat duduk aslinya. Saat ini, semua orang di mimbar benar-benar bisa dikatakan diliputi keterkejutan. Sheng Yu menyerahkan tempatnya kepada Chair karena dia pada awalnya adalah penerusnya, dan juga cicit. Adapun Chen Hongyu, meskipun pengumumannya agak lebih mendadak, status Chen Ying'er di kuil spiritual awalnya sudah hampir sama dengan Chair di kuil assassin. Namun di kuil prajurit, Qiu Yonghao benar-benar bisa dikatakan tidak memiliki ikatan dengan Wang Yuan, yang belum pernah kembali ke kuil prajurit setelah menjadi pemburu iblis. Namun keputusannya yang tegas untuk meninggalkannya di masa depan kepemimpinan kuil prajurit pada saat itu sepenuhnya tidak tergoyahkan. Ini bukan hanya ide tiba-tiba yang baru saja dimiliki Qiu Yonghao. Sekembalinya Wang Yuan ketika dia datang mencarinya, saat dia menunjukkan kekuatan mencapai langkah ke-9, Qiu Yonghao sudah memiliki pemikiran seperti itu. Wang Yuan mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan Long Haon atau Chair, tapi sama sekali tidak ada seorang pun di kuil prajurit yang bisa menandingi masa depannya. Bahkan di Bright Glimmer of Hope, peringkatnya berada di antara yang teratas, sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Dengan tambahan status aslinya sebagai bagian dari Bright Glimmer of Hope, tidak ada yang lebih cocok untuk mewakili kuil prajurit. Qiu Yonghao memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Wang Yuan, dan karena itu, dia percaya bahwa setelah Wang Yuan menggantikannya sebagai kepala kuil prajurit, dia pasti akan berkontribusi untuk masa depannya. Di bawah tatapannya, Wang Yuan berdiri, mengambil langkah besar menuju mimbar. Ketika dia tiba di depan Qiu Yonghao, dia tidak menyadari bahwa matanya telah berubah menjadi kemerahan. Kakek Qiu, aku. Qiu Yonghao tersenyum, menepuk bahunya, tidak perlu kata-kata. Saya tidak melakukan ini untuk Anda, tetapi untuk masa depan kuil prajurit kita. Saya percaya bahwa Anda pasti akan melakukannya dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia secara pribadi menarik kursi sebelumnya, dan dengan ringan mendorong Wang Yuan ke dalamnya. Dengan beban pikiran, dia berjalan turun dari peron, menuju untuk duduk di antara pusat kekuatan kuil prajurit. Perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada pencalonan ketua dan wakil ketua. Yang Haohan yang memimpin pertemuan itu sangat terkejut, tetapi meskipun demikian, pertemuan itu harus terus berlanjut. Untungnya, perubahan ini tidak mempengaruhi sisa proses. Sisa pemilu berjalan sangat lancar. Long Haon menjadi ketua pertama dari Temple Union tanpa hambatan, dengan wakil ketua adalah Long Tianying, Li Zhengzi, Ling Xiao, Chair, Chen Ying'er, dan Wang Yuan. Bright Glimmer of Hope sebenarnya menempati 4 kursi utama tersebut.
Alasan mengapa tidak ada yang keberatan adalah bahwa pihak yang mengusulkan adalah kepala kuil, dan juga karena kekuatan cahaya harapan yang telah ditampilkan dalam pertemuan agung kuil. Long Haon, Chaier, Chen Ying'er, dan Wang Yuanyuan semuanya adalah pemilik domain yang kuat. Berada di bawah pimpinan pembangkit tenaga muda ini tidak diragukan lagi akan memiliki dampak yang sangat baik pada kuil mereka masing-masing. Setelah pemilihan ketua dan wakil ketua, diadakan pemilihan di antara 6 kuil besar untuk memilih 36 wakil, tidak termasuk dari penghitungan ketua dan wakil ketua. Itu adalah hasil yang dapat diterima untuk kuil bahwa Long Haon menjadi ketua pertama dari persatuan kuil. Dengan demikian, sisa pertemuan juga berjalan tanpa hambatan. Hanya dalam 2 jam seluruh pemilihan selesai. Yang Hao Han menyatakan, pemilihan sudah berakhir. Persatuan sekarang akan memberitahu warga negara kita, berusaha membuatnya sehingga dalam 1 bulan, semua umat manusia sadar akan pendirian persatuan. Juga, Uni memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Integrasi 6 kuil besar adalah masalah yang paling mendesak. Selanjutnya, ketua pertama dari Temple Union kita akan berbicara beberapa patah kata untuk kita. Long Haon mengangguk kepada Yang Hao Han sebelum mengirim salam ke 6 kuil besar lainnya. Kemudian dia menyatakan dengan suaranya yang jernih, saya merasa terhormat bahwa Anda memilih saya sebagai ketua serikat Anda yang pertama. Aku bisa merasakan beban yang sangat berat di pundakku. Seperti yang dikatakan Kepala Aliansi Yang, pemilihan ketua serikat yang baru akan berlangsung setiap 10 tahun, untuk menggantikan yang sebelumnya. Mungkin sistem serikat pekerja baru kita saat ini belum sempurna, tetapi saya yakin itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Hal terpenting setelah dasar persatuan adalah untuk mengintegrasikan kekuatan 6 kuil kita, untuk menjadi tandingan bagi jenis iblis. Sebagian besar upaya kami selanjutnya akan dikonsentrasikan pada hal itu. Sebagai ketua Anda, saya dapat menjamin semua orang bahwa dalam 10 tahun kantor saya pasti akan meluncurkan serangan balik terhadap iblis dan mulai memulihkan tanah yang telah diambil dari kami. Hidupku akan dikhususkan untuk memimpin persatuan untuk melawan kegelapan, dan untuk mengakhiri era kegelapan 6.000 tahun. Chapter 724. Ketua Serikat, 3. Pidato Long Haon nyaring dan bergema. Suaranya tidak berat, tetapi membawa perasaan keteguhan jiwa. Mendengarnya, pembangkit tenaga listrik yang hadir dari 6 kuil besar merasa bahwa perang suci lainnya akan terjadi. Setelah berhenti sejenak, Long Haon melanjutkan, saya masih muda, dan persatuan baru saja dibentuk, jadi saya akan membutuhkan dukungan baik dari semua orang. Dalam periode waktu berikutnya, saya mungkin tidak punya banyak waktu luang untuk menangani masalah serikat pekerja, karena teman saya dan saya harus meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Serikat pekerja sebagian besar akan ditangani oleh Wakil Ketua Long Tianying, Wakil Ketua Li Zhengxi, Wakil Ketua Ling Xiao dan kalian semua deputi. Sisa konferensi berjalan tanpa hambatan. Meskipun Long Haon adalah ketua serikat, yang paling penting baginya masih untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Dia dan Bright Glimmer of Hope lainnya masih muda, dan memiliki margin kemajuan yang jauh lebih tinggi. Long Haon memiliki beberapa hal untuk ditangani selanjutnya. Yang pertama adalah berjuang untuk mendapatkan tahta surgawinya sendiri. Jika dia mendapatkan tahta surgawi, itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi juga meningkatkan prestisenya. Setelah itu, muncul isu tentang evolusi Hao Yue. Kekuatan pedang Hao Yue emas ke-1 membuatnya menyadari pentingnya evolusi Hao Yue. Dia yang berkepala 6 sudah sangat kuat sehingga, jika dia berevolusi menjadi berkepala 8, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika saatnya tiba, mungkin Haon akan memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis dengan bantuan Hao Yue. Pertemuan berlangsung dengan cara yang agak ringan, dan integrasi 6 kuil besar adalah masalah utama yang mereka tangani. Pertama-tama, 6 kuil besar akan mengirim sekelompok pembangkit tenaga listrik untuk berkumpul di kota suci, dan semuanya berlatih bersama. Alokasinya adalah 4.000 prajurit, 1.000 ksatria, dan masing-masing 500 pembunuh, penyihir, pemanggil, dan pendeta. Itu akan disebut Legion Union, dengan setiap legion terbentuk,
Selain 7.000 pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar ini, 40.000 tambahan untuk total hampir 50.000. Pertama, 2 legiun akan dibentuk, dengan nama Unionist First Legion, dan Unionist Second Legion. Setelah melalui proses pelatihan dan integrasi terpadu, mereka akan langsung dilemparkan ke daerah perbatasan, dengan tanggung jawab menjaga jalur gunung selatan dan jalur gunung Exorcist yang agak lemah. Selanjutnya, akan ditransfer banyak pembangkit tenaga listrik lainnya dari 6 kuil besar untuk integrasi, sampai pasukan 6 kuil besar aliansi kuil yang asli semuanya terbentuk seluruhnya menjadi pola legiun persatuan. 6 benteng besar itu untuk sementara dijaga seperti sebelumnya oleh 6 kuil secara terpisah. Bagaimanapun, kekuatan 6 benteng terlalu mengakar. Meskipun pembentukan serikat telah diselesaikan, mereka juga tidak bisa terlalu ekstrim. Itu perlu melalui proses transformasi, sehingga gelombang pertama praktisi 6 kuil besar akan datang dalam 1 tahun, untuk perlahan-lahan membiarkan konsep 6 kuil dipermudah. Keseluruhan proses tersebut tentunya membutuhkan banyak waktu. Bagi para praktisi dari 6 kuil besar serta masa untuk menerima persatuan baru akan membutuhkan proses yang panjang. Namun, sementara di bawah premis keberadaan ancaman iblis, ini tidak akan memakan waktu terlalu lama berkat upaya bersama dari pusat kekuatan 6 kuil besar. Segera setelah Temple Union sepenuhnya direstrukturisasi menjadi kekuatan yang kohesif, saat itulah Union berencana untuk meluncurkan serangan balik terhadap Demon King. Konferensi telah berakhir dengan memuaskan, Long Haon segera menyatakan keinginan untuk meninggalkan kota suci pada hari berikutnya untuk melakukan perjalanan ke kuil Ksatria. Haoyue adalah alasan utama mengapa Long Haon sangat ingin kembali. Setelah transformasinya menjadi pedang Haoyue emas keunguan, hubungan darahnya dengan Haon dapat dikatakan telah meningkat ke tingkat yang baru, dan selain itu, kemajuan kekuatan Haon lebih lanjut dalam periode waktu ini juga memengaruhinya sampai batas tertentu. Jadi, evolusinya sekarang diambang melonjak, dan kapan saja mungkin mustahil untuk ditekan lagi. Dalam evolusi terakhirnya, Haoyue menghadapi serangan kuat dari Lich King, jadi keberhasilan evolusinya sangat bergantung pada keberuntungan. Juga, berdasarkan pola pertemuan mereka, hampir semua evolusi Haoyue telah menarik perhatian musuh, yang semakin lama semakin kuat. Karena kali ini melibatkan kenaikan dari 6 kepala menjadi 8, itu tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, tetapi juga menarik perhatian musuh yang lebih kuat. Long Haon benar-benar tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Hanya dengan satu kesalahan, Haoyue bisa mengalami kesulitan yang tidak dapat ditebus. Oleh karena itu, mereka harus membuat persiapan yang lengkap, poin utamanya adalah meningkatkan kekuatan mereka. Karena klasifikasi rahasia Haoyue, Long Haon tidak bisa meminjam kekuatan 6 kuil besar, dan hanya bisa mengandalkan tim mereka sendiri. Sebagai pengguna ringan, dia jelas merupakan anggota yang kekuatannya paling penting untuk ditingkatkan. Jika dia bisa mendapatkan tahta surgawi, mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasinya. Alasan mengapa mereka tidak segera melanjutkan ke kuil Ksatria adalah karena mereka memiliki masalah penting lainnya yang masih belum terselesaikan. Setelah naik ke ketua serikat baru, status Long Haon menjadi sangat berbeda. Mereka tidak lagi tinggal di kuil Ksatria, tetapi kelas tertinggi dari kediaman markas serikat pekerja. Meskipun lantai paling atas dari bekas wilayah administrasi aliansi kuil adalah yang terkecil, luasnya masih lebih dari 1.000 meter persegi. Sekarang seharusnya disebut lantai administrasi ketua serikat. Seluruh area dipotong menjadi banyak wilayah, kantor besar, lounge, area khusus untuk budidaya, perpustakaan, dan area botani. Meskipun tidak ada dekorasi yang mewah, itu masih merupakan desain yang elegan secara keseluruhan. Jangankan hanya untuk Long Haon, bahkan seluruh pasukan perburuan iblis mereka menemukan bahwa ruang itu sangat besar. Mari kita semua beristirahat di sini untuk malam ini. Kami akan berangkat ke kuil Ksatria besok pagi. Long Haon mengumumkan ke grup. Han Yu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk tidak menunggu stempel ketua Anda dibuat terlebih dahulu, ketua? Long Haon memaksakan senyum pahit, terus panggil aku kapten. Rasanya canggung mendengar Anda memanggil saya ketua.
Tim asli Bright Glimmer of Hope yang terdiri dari 7 orang mendapat posisi ketua, 3 kursi wakil ketua, dan 3 lainnya menjadi anggota dewan. Adapun Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi, mereka mengambil tempat dewan untuk kuil ksatria, tampak bersiap sebelumnya demi menyiapkan penerus masa depan mereka. Dapat dikatakan bahwa pemenang terbesar dari pertemuan agung kuil ini adalah kuil ksatria. Meskipun Haon telah menjadi ketua serikat dalam statusnya sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, pada akhirnya dia juga seorang ksatria. Kakek dan ayahnya semuanya adalah tokoh utama kuil ksatria, ksatria surgawi. Dengan itu, hubungannya dengan kuil ksatria tidak mungkin berkurang seiring waktu. Selain itu, selain Long Haon, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi dari timnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa dari generasi muda. Han Yu dan Zhang Fangfang telah berhasil menembus langkah ke-9 kultivasi, dan Yang Wenzhao dan Duan Yi, puncak langkah ke-8. Bahkan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota dewan dari kuil ksatria. Lagi pula, mereka masih sangat muda. Awalnya, keuntungan terbesar kuil magi atas kuil ksatria adalah yang terakhir tidak memiliki cukup bakat yang akan datang untuk menggantikan generasi yang lebih tua, tetapi sesi ini membuktikan bahwa sudut pandang ini harus ditinjau sepenuhnya. Munculnya 5 ksatria muda yang hebat untuk mengambil alih dengan mulus dari generasi yang lebih tua, meningkatkan harapan untuk masa depan mereka. Long Tianying dan Yang Haohan agak rendah hati dalam konferensi tersebut, di mana kuil ksatria sekali lagi menjadi pemenang terbesar. Persatuan baru benar-benar bisa dikatakan telah menyiapkan tata letak yang sempurna untuk meyakinkan kuil lainnya. Yang lain semua tersenyum sebagai reaksi atas kata-kata Long Haon. Melihat satu sama lain, mereka masih memiliki perasaan yang cukup menakutkan, tidak terbiasa dengan status baru seperti itu. Tetapi mereka semua tahu tanpa keraguan bahwa posisi dan tugas mereka di dalam serikat menjadi sangat berbeda setelah melalui pertemuan agung kuil dan juga konferensi ini. Secara khusus, Long Haon sudah memikul tanggung jawab berat memimpin umat manusia untuk menghancurkan semua setan. Long Haon menyatakan kepada Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, saudara Zhang, Yang, Duan. Kalian bertiga telah mengikuti Bright Glimmer of Hope selama beberapa waktu. Setelah melalui pertemuan, Anda dapat dianggap sebagai bagian dari tim kami. Dengan demikian, Anda juga akan tunduk pada aturan Bright Glimmer of Hope. Pasukan perburuan iblis kami selalu mengikuti aturan membagi kontribusi kami secara merata. Sekarang kami kembali, tolong serahkan poin kontribusi Anda. Ketiganya terkejut samar. Permintaan Long Haon sangat sederhana, tetapi, karena tampaknya agak tidak pada tempatnya mengingat karakternya yang luas, ketiganya memiliki perasaan yang cukup aneh. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya, dan semua mengambil poin kontribusi mereka untuk mentransfernya ke ubin kontribusi Long Haon. Faktanya, ketiganya dulunya adalah kapten pasukan perburuan iblis. Meskipun poin kontribusi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan jumlah anggota Bright Glimmer of Hope, itu masih bukan hitungan kecil. Chen Yinger cemberut sebagai reaksi, kamu tidak bisa menggertak mereka, Kapten. Long Haon menyeringai, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Lin Xin tertawa, kenapa sepertinya ayam kecil itu melebarkan sayapnya, sekarang dia membela suaminya. Chen Yinger menjawab dengan sangat marah, kaulah ayamnya. Apakah obat bro, apakah Anda siap untuk dipukuli? Lupa waktu kamu dipukuli sampai bengkak semua? Lin Xin mendengus, saya tidak ingat hal seperti itu. Chair sudah berdiri, tepat di samping Haon, jadi, apakah kita akan pergi sekarang? Dia telah melihat melalui niat Long Haon, dan hanya dia yang tahu apa tujuan dia ketika memulihkan poin kontribusi dari mereka bertiga. Long Haon mengangguk, kita pergi sekarang. Kami akan berangkat besok subuh, jadi mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Ini sudah siang, tapi kita harus punya cukup waktu. Chen Yinger menatap Long Haon dengan wajah berkaca-kaca, apa yang kamu bicarakan bos? Kita sudah selesai dengan konferensi, jadi apalagi yang harus kita lakukan? Dia tersenyum sebagai tanggapan, ada tempat yang sudah lama tidak kita kunjungi, dan itu seharusnya cukup santai. Ayo pergi sekarang.
Mata pendeta botak Simasian tiba-tiba menyala. Aku tahu, pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Long Haon menunjukkan jempolnya pada Simasian, cerdas. Saatnya pergi sekarang. Chapter 725. Perubahan peralatan Fajar Terang. Saya. Mendengar pernyataan Simasian, mata seluruh kelompok berbinar. Benar. Mereka belum pernah ke pusat transaksi untuk waktu yang sangat lama sekarang. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan jutaan poin kontribusi untuk digunakan. Kapten, kami, wajah yang Wenzhao memerah, jelas dipenuhi emosi. Hal yang sama berlaku untuk Duan Yi dan Zhang Fangfang, yang segera menyadari mengapa Long Haon baru saja memulihkan poin kontribusi mereka. Itu untuk membeli set peralatan baru untuk mereka bertiga. Mengingat karakter pribadi Long Haon, perlengkapan yang akan dia beli pasti akan jauh melebihi jumlah poin kontribusi mereka. Jelas karena dia khawatir mereka menolak hadiah sehingga dia merumuskan kata-katanya sebaliknya, meminta mereka menyerahkan poin kontribusi mereka sebagai perlakuan yang sama dengan sisa dari pasukan perburuan iblis cerah secercah harapan. Dengan cara ini, melakukan pembelian mereka sebagai gantinya sudah bisa diduga. Tidak hanya membantu mereka, itu juga memberi mereka banyak wajah. Long Haon mengungkapkan senyum, jangan khawatir. Jika Anda menganggap saya sebagai kapten Anda, dengarkan saja pengaturan saya. Simasian berkata, Bos, bawalah gadis kecilku. Dengan hadiahnya, tidak ada hal baik yang akan lolos dari jaring kita. Long Haon menunjukkan sedikit keraguan, apakah skuad perburuan setan berjudul diizinkan untuk membawa orang luar ke pusat transaksi skuad perburuan setan? Lin Xin berkomentar, Bos, sekarang Anda adalah ketua serikat. Bukankah seharusnya masalah ini mudah diselesaikan? Long Haon menjawab dengan tatapan tegas, posisi ketua persatuan bukanlah hak istimewa tetapi tanggung jawab. Simasian menjawab, Bos, tenanglah. Bunga putih kecilku adalah penerus rumah lelang besar aliansi, yang memiliki hubungan perdagangan yang hebat dengan pusat transaksi pasukan perburuan iblis, dan dengan demikian diizinkan untuk memasuki setiap bagian dari pusat transaksi. Itu tidak akan membawa kita ketidaknyamanan. Jangan tinggalkan dia hanya karena usianya, dia adalah kepala penilai saat ini dari rumah lelang besar aliansi. Saya cukup yakin bahwa tidak ada yang tahu lebih baik dari dia hal-hal baik apa yang dimiliki pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Bahkan harta yang paling baru tiba tidak akan luput dari pandangannya. Melihat sikap puas dirinya, Wang Yuanyuan tertawa menanggapi, Sima, air liur akan keluar dari dirimu yang bahagia. Dia menjawab tanpa banyak berpikir, itu adalah air liur kebahagiaan. Long Haon tersenyum, baiklah. Sima, undang Nona Feng Ling Er. Kami menuju pusat transaksi terlebih dahulu. Mari kita berkumpul sebentar. Ya, Ketua. Simasian tiba-tiba membungkuk sebagai tanggapan sebelum berbalik untuk berlari, dan yang lainnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya kembali, tetapi mereka telah mencapai rencana mereka dengan sempurna. Babak baru dimulai dalam hidup mereka. Pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Penampilan Bright Glimmer of Hope sangat sederhana. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah, dan Long Haon tidak menggunakan otoritasnya sebagai ketua serikat, bertindak seperti pasukan pemburu iblis biasa saat mereka diam-diam masuk ke dalam. Pusat transaksi telah terisi penuh, dan karena pertemuan Agung Kuil, banyak pasukan pemburu iblis telah memilih untuk hadir. Baru-baru ini, tempat itu benar-benar ramai dengan orang-orang, dan dipenuhi dengan hal-hal baik. Awak Long Haon secara alami tidak akan berhenti di lantai pertama, dan langsung menuju ke lantai kedua. Kerumunan besar menumpuk di jalan, dan tiba-tiba, seorang pemuda terlihat melompat dan berteriak kegirangan. Bagus sekali, akhirnya aku mendapatkannya. Lompatan yang terdengar sepele ini kebetulan menghalangi jalan kelompok Long Haon. Rekan-rekan pemuda yang juga tengah heboh juga turut andil menghalangi jalan. Permisi, tolong biarkan kami lewat. Di pihak Haon, kata-kata Han Yu sengaja terdengar rendah, cukup keras untuk didengar oleh semua pemuda ini. Ketika pemuda itu menoleh, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut melihat kelompok berjubah Long Haon ini.
Dia segera mengeluarkan pedang besar, yang terlihat seperti peralatan sihir yang cukup oke. Meskipun, penilaian ini didasarkan pada lantai pertama pusat transaksi regu perburuan iblis. Anak-anak muda ini terlihat cukup baik, hanya agak muda dan tidak berpengalaman. Ketika melihat kelompok ini tidak hanya berjubah, tetapi lebih jauh lagi sebagian besar dari mereka menundukkan kepala, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi penasaran. Kamu juga pemburu iblis? Kami adalah juara pasukan perburuan iblis pendatang baru, pasukan perburuan iblis nomor 1 tingkat prajurit. Di sisi pemuda itu, seorang gadis yang terdengar bangga berbicara. Pemuda itu menatapnya dengan tajam, apa yang kamu pamerkan? Dia kemudian meminta maaf mengangguk ke Han Yu, dan buru-buru menyingkir dengan kelompoknya. Mendengar gelar pasukan perburuan iblis kelas prajurit nomor 1, anggota Bright Glimmer of Hope yang berjubah semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka. Kelas prajurit nomor 1, sebutan yang sangat familiar. 10 tahun yang lalu, itu milik mereka. Melihat anak-anak muda ini, segala macam perasaan mengalir dari hati mereka. Setelah berhenti sebentar, Long Haon tersenyum kepada pemburu iblis muda ini, sebelum memimpin kelompok ke lantai 2. Anak-anak pasukan pemburu iblis kelas tentara nomor 1 cukup terganggu oleh senyum ini. Ekspresi tersenyumnya benar-benar menyegarkan, seperti semilir angin musim semi atau seberkas sinar matahari. Pemandangannya seolah membersihkan jiwa seseorang. Sangat tampan. Gadis yang berbicara sebelumnya tidak bisa membantu tetapi berkata. Dia tampak agak akrab. Kata anak muda lainnya. Orang yang memimpin mereka tiba-tiba mulai gemetar, dan kehilangan suaranya, mereka adalah orang-orang dari pasukan perburuan iblis secercah harapan. Dan orang yang baru saja tersenyum pada kami adalah kapten mereka Long Haon. Bukankah dia baru saja menjadi ketua serikat? Pengumuman mengenai aliansi baru sudah ditempel di dinding kota suci sore ini. Seorang gadis bergumam, pada tahun-tahun itu, pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope tampaknya juga mulai dari pasukan perburuan iblis kelas tentara nomor 1. Karena teriakan alarm mereka, pemburu iblis di dekatnya semuanya tertarik. Sayangnya, sosok kru Long Haon sudah menghilang menaiki tangga lantai 2. Semua orang selalu menuju ke lantai paling atas dari pusat transaksi regu perburuan iblis. Dengan setiap lantai yang kurang terisi dari yang sebelumnya, lantai atas tampak benar-benar kosong. Tempat ini seperti lounge, dengan sofa yang nyaman di sampingnya. Melihat mereka masuk, seorang penatua segera melangkah maju, dan dengan hormat membungkuk kepada mereka. Tuan pemburu iblis, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Mampu mencapai lantai ini adalah bukti yang cukup dari status mereka, karena hanya skuad perburuan iblis berjudul yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai ini. Long Haon mengeluarkan jubahnya, dan tersenyum padanya, salam. Bisakah Anda membantu kami mengonfirmasi jumlah poin kontribusi kami, dan kemudian menunjukkan kepada kami semua peralatan setidaknya tingkat epik yang tersedia? Aku akan mengganggumu. Juga, kita juga akan membutuhkan kristal perak spasial. Dipahami. Penatua itu menjawab, mundur perlahan. Jangan tinggalkan orang tua ini karena hanya seorang karyawan, dari fluktuasi energi spiritualnya, Long Haon dapat merasakan bahwa kultivasinya mencapai langkah ke-8. Setelah mereka menjadi pasukan perburuan iblis dengan kelas berjudul, mereka tidak perlu lagi mencari item di sana. Mereka hanya perlu melihat-lihat katalog, lalu memilih, yang jauh lebih nyaman daripada regu perburuan iblis kelas bawah. Terlebih lagi, barang dan perlengkapan pusat transaksi manapun dapat diambil dengan prioritas yang diberikan kepada skuad perburuan iblis berjudul. Mereka bahkan dapat melakukan transaksi kredit untuk pembelian mereka, meskipun itu jelas dalam batas tertentu. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu membawa nampan di depan Haon. Di atas nampan ada kristal persegi panjang. 1/3 dari 1 meter panjang, dan 1/6 dari 1 meter lebar, itu memiliki gambar yang jelas ditampilkan di atasnya. Dari kelihatannya, itu seperti versi miniatur dari kristal transmisi sihir yang berada di luar stadion besar aliansi. Long Haon mengeluarkan kristal, meletakkannya di tangannya. Daftar bergulir ke layar, setiap item disertai dengan gambar kecil. Long Haon tanpa sadar meletakkan tangannya di atas gambar pertama,
dan sebuah pancaran segera keluar dari layar dan menuju langit, terlihat jelas dari semua orang yang hadir. Itu adalah gaun penyihir yang cantik, berwarna emas gelap, dan dihiasi dengan sulaman sutra emas, dengan desain naga emas yang mewah di atasnya. Bagian bawah gaun itu berwarna emas gelap, sedangkan bagian atasnya berwarna emas murni. Gesper bagian dada tertanam dengan permata emas kemerahan seukuran kepalan tangan. Seluruh gaun itu memancarkan kilau oranye yang penuh kelembutan. Meskipun itu hanya proyeksi gambar, itu terlihat sangat hidup, seolah-olah benda asli berdiri di depan mata mereka. Itu juga perlahan berputar, kilauannya sebanding dengan cahaya tingkat epik, tampaknya memukau semua orang dengan kebanggaannya. Penatua yang menyerahkan proyektor ajaib itu menjelaskan, gaun ajaib ini disebut pujian api suci yang mulia. Mencapai tingkat epik, dan kompatibel dengan penyihir cahaya dan api, itu mendukung penyihir api. Cahaya suci melengkapi kekuatan apinya, sehingga mengurangi penggunaan energi spiritual penyihir api hingga setengahnya, sambil meningkatkan kekuatannya sebesar 20% dan memasukkan sifat cahaya suci ke dalam serangan api penyihir. Gaun itu memiliki kemampuan terlampir Glorious Praise, dapat digunakan sekali sehari, dan yang mengharuskannya dimandikan di bawah sinar matahari selama 1 jam untuk digunakan. Glorious Praise akan, saat digunakan, menyalakan semua energi spiritual cahaya suci di dalam Glorious Holy Fire Praise untuk secara instan menghasilkan Glorious Saint Fire yang kuat, bertahan selama 10 menit dan melekat pada semua mantra berikutnya. Melihat pujian api suci agung yang mempesona, semua Bright Glimmer of Hope linglung, termasuk Long Haon juga. Mereka telah melihat beberapa alat surgawi, tetapi di luar mereka, pujian api suci yang mulia ini adalah peralatan paling kuat yang pernah mereka lihat. Lin Xin segera berdiri dalam kegembiraan, tampak bersemangat dan gatal untuk bergegas ke gambar itu. Saat ini, satu-satunya di antara Bright Glimmer of Hope yang cocok untuk gaun ajaib ini adalah dia, dan terlebih lagi, dia pada dasarnya adalah pecinta barang-barang mencolok seperti itu.